Bayangkan, dua negara yang dulunya berada dalam satu negara yang sama, memiliki bahasa yang mirip, budaya yang saling berhubungan, bahkan jutaan warganya memiliki hubungan keluarga lintas perbatasan. Namun pada 24 Februari tahun 2022, hubungan itu berubah menjadi salah satu perang terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Rudal menghantam berbagai kota, tank melintasi perbatasan, jutaan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dunia pun bertanya, mengapa Rusia menyerang Ukraina? Apakah semata-mata karena Presiden Vladimir Putin? Apakah karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO? Ataukah konflik ini sebenarnya berakar jauh ke belakang, bahkan sejak runtuhnya Uni Soviet? Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah konflik Rusia dan Ukraina secara lengkap, mulai dari hubungan kedua negara, perluasan NATO, peristiwa tahun 2014, hingga invasi skala penuh pada tahun 2022. Tujuannya bukan untuk membenarkan tindakan salah satu pihak, melainkan memahami bagaimana konflik ini berkembang. Untuk memahami perang ini, kita harus kembali beberapa dekade ke belakang. Selama hampir 70 tahun, Rusia dan Ukraina sama-sama menjadi bagian dari Uni Soviet. Dalam sistem tersebut, Ukraina adalah salah satu republik terbesar, sekaligus wilayah yang penting bagi industri, pertanian, dan militer Soviet. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Ukraina kemudian menyatakan kemerdekaannya melalui referendum, dan mayoritas pemilih mendukung langkah tersebut. Sejak saat itu, Rusia mengakui Ukraina sebagai negara merdeka. Namun, hubungan kedua negara tetap sangat erat dalam banyak bidang, mulai dari perdagangan, energi, hingga hubungan keluarga. Di sisi lain, Ukraina mulai menghadapi pilihan strategis, mempertahankan kedekatan dengan Rusia atau mempererat hubungan dengan negara-negara barat. Pilihan inilah yang secara bertahap menjadi salah satu sumber ketegangan. Setelah Perang Dingin berakhir, sejumlah negara di Eropa Timur bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika Serikat. Dari sudut pandang banyak negara Eropa Timur, bergabung dengan NATO dipandang sebagai cara meningkatkan keamanan. Namun dari sudut pandang Rusia, perluasan NATO hingga mendekati perbatasannya dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan keamanannya. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam memburuknya hubungan Rusia dengan Barat. Perlu dicatat bahwa negara-negara yang bergabung dengan NATO melakukannya melalui keputusan politik mereka sendiri, sementara Rusia berulang kali menyatakan keberatan terhadap perluasan tersebut. Pada awal tahun 2000-an, Ukraina semakin mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan menjajaki kemungkinan kerjasama yang lebih luas dengan NATO. Namun, di dalam negeri sendiri terdapat perbedaan pandangan politik. Sebagian masyarakat mendukung orientasi ke barat, sebagian lainnya menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Perbedaan arah kebijakan ini membuat politik Ukraina menjadi sangat dinamis dan sering memicu ketegangan. Situasi tersebut mencapai titik penting pada tahun 2014. Di sanalah babak baru konflik dimulai. Tahun 2013 menjadi titik balik dalam hubungan Rusia dan Ukraina. Saat itu, Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, menunda penandatanganan perjanjian kerjasama yang lebih erat dengan Uni Eropa. Keputusan tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di ibu kota Kiev. Gerakan ini dikenal sebagai Euromaidan. Bagi para demonstran, langkah mendekat ke Uni Eropa dianggap sebagai jalan menuju reformasi, pemberantasan korupsi, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun bagi pendukung pemerintah saat itu, hubungan yang erat dengan Rusia juga dianggap penting karena ikatan ekonomi, sejarah, dan energi. Demonstrasi berlangsung selama berbulan-bulan dan akhirnya berubah menjadi bentrokan yang menewaskan puluhan orang. Pada Februari tahun 2014, Viktor Yanukovych meninggalkan Kiev. Parlemen Ukraina kemudian menyatakan bahwa ia tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai presiden dan membentuk pemerintahan baru. Rusia memandang pergantian kekuasaan tersebut sebagai tindakan yang tidak sah dan didukung oleh Barat. Sebaliknya, pemerintah baru Ukraina dan banyak negara lain menganggapnya sebagai hasil dari gerakan rakyat dan proses politik di parlemen. Perbedaan pandangan ini menjadi salah satu sumber perselisihan yang terus berlanjut. Beberapa minggu setelah pergantian pemerintahan di Ukraina, pasukan bersenjata yang kemudian diakui Presiden Vladimir Putin sebagai pasukan Rusia mengambil alih berbagai lokasi strategis di semenanjung Crimea.
pada Maret tahun 2014, otoritas setempat menyelenggarakan referendum mengenai status Crimea. Rusia menyatakan mayoritas pemilih mendukung bergabung dengan Federasi Rusia, lalu secara resmi mencaplok wilayah tersebut. Namun, Ukraina dan sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui hasil referendum itu dan tetap menganggap Crimea sebagai bagian dari wilayah Ukraina berdasarkan hukum internasional. Peristiwa ini memicu sanksi dari banyak negara barat terhadap Rusia dan memperburuk hubungan kedua pihak. Setelah Crimea, ketegangan meluas ke kawasan Donbas yang mencakup wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Di wilayah ini, kelompok separatis bersenjata yang didukung Rusia menurut pemerintah Ukraina dan banyak negara barat menyatakan ingin memisahkan diri dari Ukraina. Rusia mengakui adanya dukungan politik dan kemanusiaan kepada wilayah tersebut, tetapi selama bertahun-tahun membantah mengirim pasukan tempur reguler pada tahap awal konflik. Pertempuran antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis berlangsung selama bertahun-tahun. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya terdampak oleh perang. Meskipun sempat ada perjanjian Minsk pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang bertujuan mengurangi pertempuran melalui gencatan senjata dan langkah-langkah politik, pelaksanaannya menghadapi banyak kendala dan bentrokan masih terus terjadi di beberapa wilayah. Memasuki tahun 2021, Rusia mulai mengerahkan sejumlah besar pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran internasional. Rusia menyatakan pengerahan pasukan dilakukan di wilayahnya sendiri dan menuntut jaminan keamanan, termasuk agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Sementara itu, Ukraina menegaskan bahwa setiap negara berdaulat berhak menentukan arah kebijakan luar negerinya sendiri. Upaya diplomasi dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan yang mampu meredakan krisis. Dunia pun mulai khawatir bahwa konflik berskala lebih besar akan terjadi. Dan pada pagi hari tanggal 24 Februari tahun 2022, kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Pagi buta, 24 Februari tahun 2022, dunia dikejutkan oleh pidato Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Putin mengumumkan dimulainya apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Tak lama kemudian, ledakan terdengar di berbagai kota, termasuk Kyiv, Kharkiv, dan beberapa wilayah lainnya. Pasukan Rusia bergerak dari beberapa arah, termasuk dari wilayah Rusia, Belarus, dan kawasan yang dikuasai Rusia di selatan. Bagi dunia internasional, inilah awal dari invasi skala penuh terhadap Ukraina. Namun, mengapa Rusia mengambil langkah tersebut? Jawabannya tidak sesederhana satu alasan. Ada beberapa faktor yang sering disebut oleh Rusia maupun oleh para analis internasional. Salah satu alasan utama yang disampaikan pemerintah Rusia adalah masalah keamanan. Rusia berulang kali menyatakan bahwa kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Menurut Rusia, jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka infrastruktur militer aliansi tersebut bisa berada semakin dekat dengan perbatasan Rusia. Di sisi lain, NATO menyatakan bahwa keanggotaan suatu negara merupakan keputusan negara tersebut dan negara-negara anggota NATO bukan Rusia. Ukraina juga menegaskan bahwa sebagai negara berdaulat, mereka berhak menentukan kebijakan luar negeri dan pertahanannya sendiri. Rusia juga menyatakan bahwa mereka ingin melindungi penduduk di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang menurut pemerintah Rusia menghadapi ancaman dari konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2014. Beberapa hari sebelum invasi, Rusia mengakui dua wilayah tersebut sebagai negara merdeka. Namun, Ukraina dan sebagian besar negara anggota PBB tetap menganggap Donetsk dan Luhansk sebagai bagian dari wilayah Ukraina. Dalam beberapa pidatonya, Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina memiliki hubungan sejarah yang sangat erat. Ia berpendapat bahwa kedua bangsa memiliki akar sejarah yang sama dan mengkritik perkembangan politik setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, banyak sejarawan menekankan bahwa meskipun kedua negara memiliki sejarah yang saling berkaitan, Ukraina telah menjadi negara merdeka yang diakui secara internasional sejak tahun 1991. Di sisi lain, pemerintah Ukraina menolak seluruh alasan yang digunakan untuk membenarkan invasi. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa negaranya sedang mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya dari serangan militer. Alih-alih meninggalkan ibu kota, Zelensky tetap berada di Kyiv dan terus memimpin pemerintah selama tahap awal perang.
Keputusannya mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional. Invasi Rusia memicu respons besar dari berbagai negara. Banyak negara mengecam tindakan tersebut dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sementara itu, sejumlah negara memberikan bantuan kepada Ukraina dalam berbagai bentuk, termasuk bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan perlengkapan militer. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, banyak negara mendukung resolusi yang menegaskan integritas wilayah Ukraina, meskipun terdapat pula negara yang memilih abstain atau memiliki posisi berbeda. Perang ini tidak hanya berdampak pada Rusia dan Ukraina. Harga energi dan pangan sempat meningkat di banyak negara. Pasokan gandum terganggu karena Ukraina merupakan salah satu pengekspor utama dunia. Jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga, menjadikan krisis ini sebagai salah satu krisis pengungsi terbesar di Eropa dalam beberapa dekade terakhir. Jadi, mengapa Rusia menyerang Ukraina? Jawabannya melibatkan berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai keamanan, hubungan Rusia dengan NATO, konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2014, serta persoalan sejarah dan geopolitik. Namun, terlepas dari berbagai alasan dan sudut pandang yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, perang ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar bagi jutaan orang. Ketika invasi dimulai pada 24 Februari tahun 2022, banyak pengamat memperkirakan perang ini akan selesai dalam hitungan hari atau minggu. Rusia memiliki salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, dengan jumlah personel aktif, tank, pesawat tempur, dan persenjataan yang jauh lebih besar dibandingkan Ukraina. Banyak yang menduga ibu kota Kiev akan segera jatuh, namun kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Pada tahap awal invasi, pasukan Rusia bergerak menuju Kiev dari arah utara. Tujuannya diyakini adalah menekan pemerintah Ukraina dan memperoleh keuntungan strategis secepat mungkin. Namun, perlawanan Ukraina jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Pasukan Ukraina mempertahankan berbagai kota penting, sementara dukungan logistik dan persenjataan dari sejumlah negara membantu memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Dalam beberapa minggu, Rusia menarik pasukannya dari wilayah sekitar Kiev dan memusatkan operasi militernya di wilayah timur dan selatan Ukraina. Setelah fase awal, konflik berkembang menjadi perang yang berlangsung lama. Garis depan di beberapa wilayah berubah perlahan, dengan kedua belah pihak berusaha mempertahankan posisi atau merebut wilayah strategis. Pertempuran berlangsung di berbagai kota dan desa, menggunakan artileri, drone, rudal, kendaraan lapis baja, hingga sistem pertahanan udara modern. Perang ini juga menunjukkan besarnya peran teknologi, pengintaian, dan logistik dalam peperangan modern. Selama konflik berlangsung, Ukraina menerima berbagai bentuk bantuan dari sejumlah negara. Bantuan tersebut mencakup dukungan ekonomi, kemanusiaan, pelatihan, serta perlengkapan militer. Di sisi lain, Rusia terus mengembangkan produksi industri pertahanannya dan mencari kerjasama ekonomi dengan berbagai negara untuk menghadapi dampak sanksi. Kedua pihak berupaya menyesuaikan strategi mereka seiring berjalannya waktu. Di balik pertempuran, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banyak kota mengalami kerusakan, rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur penting terdampak perang. Jutaan warga Ukraina mengungsi, baik ke wilayah lain di dalam negeri maupun ke luar negeri. Di Rusia, perang juga membawa dampak ekonomi dan sosial, termasuk perubahan kebijakan, mobilisasi militer, dan konsekuensi dari berbagai sanksi internasional. Hingga kini, perang sulit diselesaikan karena kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda. Ukraina menegaskan ingin mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya. Rusia menyatakan memiliki kepentingan keamanan dan tujuan strategis yang harus dipenuhi. Beberapa upaya perundingan pernah dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan damai yang mengakhiri konflik secara menyeluruh. Selain itu, persoalan wilayah yang diperebutkan, jaminan keamanan, dan hubungan Rusia dengan Barat masih menjadi hambatan utama. Perang Rusia-Ukraina bukanlah konflik yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil dari rangkaian peristiwa politik, sejarah, dan keamanan yang berkembang selama bertahun-tahun. Memahami latar belakangnya tidak berarti membenarkan tindakan salah satu pihak, melainkan membantu kita melihat mengapa konflik ini begitu kompleks dan sulit diselesaikan. Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa di balik peta, strategi militer, dan kepentingan geopolitik, terdapat jutaan warga sipil yang terdampak oleh perang.
Semoga suatu hari nanti konflik ini dapat diselesaikan melalui diplomasi dan perdamaian yang menghormati hukum internasional serta melindungi keselamatan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai konten sejarah, geopolitik, dan edukasi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Ruang Fakta.